Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairin afiyah wa kaifa bikum? Khair, alhamdulillah. Ya. Anak-anakku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu khulasah dalam kitab Khulasah Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Ya, kitab sirah nabawiyah, ya, atau sirah atau perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran ke-30 ya. Wafdu Najran. Naam. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah, ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan membaca doa belajar. Tafadhalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pelajaran yang ke-30, Ad-Dars As-Salasin, ya. Wafdu Najran. Wafdu Najran. Nah, ikuti Ustaz ya, baca semuanya, keluarkan suaranya ya. Ad-Dars As-Salasin. Ad-Dars As-Salasin. Wafdu Najran. Wafdu Najran. Al-awwal. Al-awwal. Fi sanatil ashirati. Fi sanatil ashirati. Wafada alaihi. Wafada alaihi. Wafdu. Wafdu. Min Nasara. Min Nasara. Najran. Najran. As-sani. As-sani. Balaghahum khabaruhu. Balaghahum khabaruhu. Min muhajiril habasyati. Min muhajiril habasyati. Wa kanu. Wa kanu. 20 rajulan. 20 rajulan. Faqara'a alaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Al-Quran. Fa'amanu kulluhum. Fa'amanu kulluhum. Ar-rabi' Ar-rabi'. Fawabbahum. Fawabbahum. Abu Jahlin. Abu Jahlin. Ala islamihim. Ala islamihim. Faqalu lahu. Faqalu lahu. Lakum ma antum alaihi. Lakum ma antum alaihi. Walana makhtarnahu. Walana makhtarnahu. Naam. Wafdu Najran. Wafdu Najran. Utusan dari Najran. Utusan dari Najran. Al-awwal. Al-awwal. Yang pertama. Yang pertama. Fi sanatil ashirati. Fi sanatil ashirati. Pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian. Wafada alaihi. Wafada alaihi. Datang utusan kepadanya. Datang utusan kepadanya. Wafdun min Nasara. Wafdun min Nasara. Utusan dari. Utusan dari Nasara Najran. Nasara Najran. Orang-orang Nasrani Najran. Orang-orang Nasrani Najran. Ya. As-sani.
balaghahum khabaruhu, telah sampai kepada mereka khabaruhu, kabar tentang Nabi Muhammad, min muhajiril habasyati, dari orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Ya. Wa kanu ishrina rajulan, dan jumlah mereka ada 20 orang. Ya, 20 orang laki-laki ya. As-salis, yang ketiga, faqara'a alaihimur rasulu sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Fa'amanu kulluhum, maka mereka semuanya beriman. Ar-Rabi', yang keempat, fawabbahum Abu Jahlin ala islamihim, maka Abu Jahal mengancam mereka atas keislaman mereka. Faqalu lahu, maka mereka berkata kepada Abu Jahal, lakum ma antum alaihi, pada kamu apa yang ada padamu, walana makhtarnahu, dan pada kami apa yang telah kami pilih. Jadi setelah Nabi SAW bersama sahabat dan orang-orang Bani Muttalib dan Bani Hashim itu keluar dari pengepungan atau dari embargo, ya, maka kemudian ya datanglah utusan dari daerah Najran. Di sini disebutkan Najran itu adalah sebuah daerah antara Mekah dengan Yaman, ya. Nah, mereka datang untuk apa? Datang untuk mencari tahu tentang Islam, ya. Kenapa? Karena telah sampai kepada mereka tentang berita, ya, tentang Rasulullah SAW bahwa beliau adalah seorang nabi yang membawa agama sebagaimana yang mereka pahami dalam agama mereka, dalam kitab suci mereka, bahwa sesungguhnya akan datang nanti nabi yang terakhir, ya. Ini juga Allah singgung dalam surat As-Saff, kalau tidak salah, ya, dalam surat As-Saff, ya. Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, gitu kan. Jadi di sini ayat ini memberikan sebuah penjelasan bahwa Nabi Isa menyampaikan kepada pengikutnya, kepada kaumnya, bahwa aku adalah Rasul, ya. Ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima, yang membenarkan baina yadayya minat taurati, antara Taurat dan Injil, wa mubasysyiran bi rasulihi, dan memberikan kabar gembira tentang akan datangnya seorang Rasul, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, yang namanya nanti itu adalah bernama Ahmad. Jadi nama Nabi Muhammad itu sudah ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil, bahwa nanti akan datang itu Nabi yang namanya Ahmad, ya. Ciri-cirinya begini,
ya, fisiknya begini, karakternya begini, sifatnya seperti ini. Mereka tahu itu. Ya. Nah, jadi orang-orang Nasrani Najran ini, mereka setelah mendengarkan tentang Muhammad SAW dari kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, maka kemudian mereka ingin menemui Nabi, ya, ingin mendapatkan informasi apakah betul ya ada Nabi yang namanya Ahmad, yang namanya Muhammad, apakah betul ya ada kitab yang dia bawa itu Al-Quran, ya. Maka kemudian faqara alaihimur rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka orang-orang Nasrani Najran itu ayat-ayat Al-Quran, ya. Membacakan kepada mereka, fa'amanu kulluhum. Setelah Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran tersebut, maka orang-orang Nasrani Najran ini pun beriman kepada Islam, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 20 orang. Ya. Tapi nanti setelah Nabi ini berhijrah ke Madinah, ya, berhijrah ke Madinah, beliau menjadi kepala negara di Madinah nanti. Itu nanti ada juga utusan dari Najran yang berdialog, berdebat dengan Rasulullah. Itu ada kisahnya. Sampai-sampai mereka ingin bermubahalah, saling bersumpah. Tapi takut itu orang-orang Nasrani Najran bersumpah. Nabi bilang, jangan kau bersumpah, jangan sampai dia betul-betul Nabi. Kalau dia Nabi, celaka kita. Nah, itu nanti ada kisahnya, ya. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka beriman setelah dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an. Ini luar biasa, ya. Rasulullah ini kalau beliau membacakan Al-Qur'an kepada siapa saja, pasti orang yang mendengarkan bacaan beliau akan terkesima, akan terpesona, akan takjub dengan apa yang beliau baca ini. Karena memang Al-Quran tidak sama dengan syair orang-orang Arab, ya. Al-Quran ini tidak pernah sama sekali disampaikan oleh orang-orang Arab, sehingga orang-orang Arab pun merasa takjub, merasa kagum dengan bacaan Al-Quran, ya. Bahkan Abu Jahal sendiri pun itu kan pernah sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Qurannya Nabi, bacaan Qurannya Nabi. Itu Abu Jahal. Dalam kisah itu disebutkan ada 3 orang, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, pun tidak salah itu, ya. 3 orang di suatu malam mereka jalan berjinjit-jinjit, ya, mundur ki. Nah, ingin mendengarkan di rumahnya Nabi bacaan Qurannya Nabi begini. Sekalinya ternyata ketemu 3 orang itu masing-masing baku tabrak. Apa kau bikin di sini? Apa kau bikin di sini? Mereka sendiri tidak mau mengakui bahwa mereka akan ingin mendengarkan bacaan Qurannya Nabi. Ya, mereka juga gengsi untuk menyatakan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya. Tapi di antara 3 orang itu nanti yang beriman adalah Abu Sufyan. Jadi memang Al-Quran luar biasa. Jadi dia bukan kalimat biasa, bukan kalimat manusia. Dia kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah orang-orang Nasrani Najran itu beriman kepada Rasul, ya, fawabbahahum Abu Jahlin, maka Abu Jahal itu mengancam mereka. Diancam itu ala islamihim. Abu Jahal mengancam orang-orang Nasrani itu, ya. Kenapa dia masuk Islam? Dia bilang kalian itu bodoh sekali, ya. Tidak ada kafilah yang lebih bodoh dari kalian. Kalian diutus dari negeri kalian untuk menemui Muhammad. Terus kalian ketika sudah bertemu, kalian beriman kepada dia. Betul-betul kalian ini bodoh, ya. Lalu apa kata orang-orang Nasrani kepada Abu Jahal?
Abu Jahal, semoga kesejahteraan atas kamu, ya. Semoga kau selamat Abu Jahal, ya. Nah, inilah pilihan kami. Kalau kamu punya keyakinan, ya silakan. Kalau kamu punya keyakinan seperti itu, silakan. Kami pun punya keyakinan seperti ini. Ini pilihan kami. Begitu. Maka jangan ganggu kami, wahai Abu Jahal, gitu ya. Jadi kan ini artinya tidak dipaksa orang untuk memilih Islam. Abu Jahal ini orang yang suka memaksa, ya. Dipaksa orang jangan usah ikut Muhammad itu, ya. Nah, tapi orang-orang Nasrani Najran ini, alhamdulillah, mereka ya terbuka hatinya untuk menerima Islam. Jadi memang salah satu di antara penyakit manusia itu, ya, yang sulit untuk menerima kebenaran, ketika ya mereka menutup hatinya dari kebenaran. Itu sulit menerima kebenaran. Kalau mereka sudah menutup, artinya dia menyombongkan diri dengan apa yang disampaikan oleh orang lain, ya. Misalnya disampaikan begini yang benar, apa aja itu. Nah, orang yang seperti ini tidak akan bisa masuk kebenaran yang ada dalam dirinya. Tidak bisa itu. Sama dengan kalian menerima pelajaran. Kalau kalian misalnya belajar, tapi kemudian dalam hati kalian, ada apa aja ini, itu sulit masuk. Ya. Makanya kenapa dulu kalau ulama-ulama kita dulu itu, seperti Imam An-Nawawi rahimahullah alaih, ya. Beliau itu sejak kecil sudah, kalau salah umur 11 tahun sudah menghafal 30 juz Al-Qur'an, ya. Imam Syafi'i kan 7 tahun, ya. Imam An-Nawawi itu sekitar 11 tahun. Ya, kemudian 19 tahun dia pergi belajar, ya. Dan dia selalu kalau dia tidak suka bermain-main kalau Imam Nawawi, ya. Jadi dia pekerjaan setiap hari itu fokus saja belajar, mempelajari apa yang disampaikan gurunya, dia catat. Yang tidak dipaham dia catat. Itu Imam Nawawi, ya. Kemudian kalau tidak paham dia bertanya. Kemudian dia belajar lagi, dia murajaah lagi apa yang sudah dipelajarinya. Nah, sehingga apa? Imam An-Nawawi sampai beliau meninggal itu menghasilkan banyak karya luar biasa, ya. Banyak, termasuk karyanya adalah hadis Arba'in yang kalian baca. Hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, itu karya yang paling fenomenal. Bahkan banyak karomah yang beliau miliki itu Imam An-Nawawi, ya. Beliau pernah menulis, ya, ketika mati, tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba itu keluar cahaya dari telunjuknya, ya. Jadi dulu belum ada listrik, tapi keluar cahaya itu karomah, ya, yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu. Allah berikan itu. Itu memang bukan tidak dicari-cari, ya. Ilmu apa itu nak pakai Imam Nawawi, tidak. Itu karomah. Karomah itu kelebihan, kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, gitu. Pernah kan juga dalam kisah itu disebutkan bagaimana para sahabat itu bisa berjalan di atas air, ya kan? Pernah nonton film tuh? Itu kalau ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang begitu. Mereka ketika ingin menyeberangi sungai itu, ketika itu karena ingin berperang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka salat 2 rakaat, mereka ya naik kudanya lalu menyeberangi sungai itu. Dan ketika mereka menyeberang, ya, mereka berada di atas sungai itu. Itu karomah. Bukan dicari-cari ilmunya, karomah. Ya, banyak kita temukan karomah-karomah yang Allah berikan kepada para ulama, para sahabat, ya, yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalian pun mudah akan temukan itu. Ketika kalian menuntut ilmu, ya, kalian tekun, kalian fokus,
ada saja itu yang namanya kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kalian, ya kan? Misalnya dihilangkan rasa kantuknya, kan begitu kadang-kadang ya. Coba kalau kalian misalnya betul-betul serius dalam menuntut ilmu itu tiba-tiba Allah hilangkan rasa kantuknya. Tapi kalau tidak serius biasanya ngantuk, kan begitu. Dan ngantuk itu adalah godaan setan. Setan itu. Nah itu biasanya seperti itu, ya. Nah, anak-anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani Najran ketika mereka mendapatkan kabar tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mereka pun kemudian mendatangi Nabi untuk memastikan, dan kemudian Allah membuka hati mereka untuk menerima kebenaran agama ini. Gitu. Itu dari Nasrani Najran. Baik, kira-kira ini yang Ustaz sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang sudah paham? Ada mungkin yang mau ditanyakan dari yang kata-kata tadi, kosakatanya yang masih belum dipahami? Silakan. Ya. Baladun, Baladun. Baladun itu negeri. Baladun. Baladun baina Makkah wal Yaman. Jadi negeri di antara Mekah dengan Yaman. Jadi orang-orang Najran itu, lokasinya Najran itu antara Mekah dengan Yaman. Ada lagi, silakan. Orang Najran itu orang Arab atau tidak? Dia masuk orang Arab. Ya. Tetap Najran. Tetap Najran. Jadi banyak sebenarnya kota-kota di Arab sekarang itu namanya tidak berubah, ya. Meskipun ada yang berubah, seperti Madinah itu dulu kan namanya Yathrib, ya. Yathrib. Kenapa berubah jadi Madinah? Yathrib kan artinya jelek, ya. Negeri yang jelek itu kalau Yathrib. Kemudian ketika Islam datang, Rasul datang di sana menjadi kota Islam, maka dirubah menjadi Madinatul Munawwarah, arti kota yang bercahaya. Ya, kota yang penuh dengan cahaya apa? Cahaya Islam, ya. Madinatul Munawwarah. Jadi kota yang penuh dengan cahaya Islam, ya. Kalau Mekah dari dulu Mekah namanya. Ada yang mengatakan Bakkah, ya. Kemudian sampai sekarang Makkatul Mukarramah, Mekah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena disitulah, ya, Nabi Ibrahim pernah diutus oleh Allah, ya, membangun Ka'bah, ya, mendirikan bangunan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada sejak dulu. Sebelum Nabi Ibrahim ada, ya, itu Ka'bah sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu bersama anak beliau Nabi Ismail alaihissalam, dan tempat berdirinya beliau itulah yang kemudian sekarang disebut dengan Maqam Ibrahim. Ya, kalau kita lihat fotonya itu dia seperti kaca, ada emasnya kan, itu dibungkus, itu dipakai apa istilahnya, kayak sangkar burung, ya, modelnya itu. Nah, itu di dalamnya itu adalah telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Telapak kakinya, bukan kakinya, bekas telapak kaki beliau. Maka namanya Maqam Ibrahim. Ya, ada lagi, silakan. Baik, ya, kalau kita tutup dengan membaca surat Wal Asr, ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.